Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizky Ramadhani dari jurusan D3 Sanitasi Lingkungan, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Nah, di sini saya akan melakukan bimbingan konseling terhadap suatu penyakit yang berbasis lingkungan untuk memenuhi mata kuliah pelayanan kesehatan lingkungan. Selamat menyaksikan. Nah, Jadi begini Bu, datangnya saya ke Ibu ini untuk mencoba berkonsultasi tentang batuk-batuk yang saya alami Bu. Batuk yang saya alami ini agak saya pun nggak tahu kenapa ini Bu. Soalnya sebelumnya biasanya kan pada musim pancaroba itu kita kadang mengalami flu atau batuk kan Bu. Nah, pada sekarang ini batuknya tuh lebih dari 3 bulan, Bu. Padahal sebelumnya cuma 1 minggu atau 2 minggu, Bu. ya Bu, ini saya ada sedikit minuman Bu. Minum dulu ya Bu. Ya, Bu. Jadi begitu ya Bu. Berarti dulunya kan biasanya batuk-batuk juga kan Bu. Tapi Ibu merasakan beda kalau batuk yang sekali ini Bu. Iya, Bu. Baiklah Bu, dari kita berdiskusi nanti, insya Allah kita akan menemukan solusinya Bu. Nah, di sini saya akan mengajukan sedikit-sedikit pertanyaan kepada Ibu. Nah, jika batuk tersebut, apakah Ibu sangat merasakan kesulitan bernapas atau sekedar batuk-batuk kayak biasa aja Bu? Terkadang saya memang mengalami kesulitan bernapas, Bu, karena batuknya. Nah, dari kapan itu Ibu batuk-batuk kayak gini Ibu? Batuknya itu sekitar 3 bulanan, Bu. Lumayan lama ya Bu. Nah, di kondisi rumah Ibu berapa kira-kira penghuni di dalamnya Bu? Di rumah ada ayah, ibu, saya sendiri sama adik saya, Bu. Jadi di rumah tuh ada 4 orang. Apakah anak Ibu yang mengalami batuk-batuk seperti ini atau apakah ada kayak Ibu udah batuk dari lama gitu? Atau bagaimana? Ada adik saya sendiri tuh juga batuk, Bu, tapi nggak seperti saya, Bu, kayak batuk biasa aja. Batuk biasa aja adiknya Bu. Iya. Tapi tadi Ibu yang merasakan beda kalau batuk Ibu itu kan Bu? Iya, Bu. Jadi misalnya jika siang hari di rumah Ibu memungkinkan ada cahaya masuk atau kayak jendela atau bagaimana Ibu? Kalau cahaya sih nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang juga, Bu, di rumah. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, jika Ibu batuk-batuk, biasanya Ibu ada tempat khusus untuk membuang ludahnya atau sembarangan tempat atau langsung ke kamar mandi atau bagaimana Ibu? Biasanya saya langsung ke kamar mandi atau pas di luar ruangan ya kayak di tempat biasa buang sampah kayak di selokan atau di mana gitu, Bu. Nah, misalnya kan kalau kita di rumah kan biasanya ada tamu, terus kita batuk, kita nggak tahu tiba-tiba aja kan Bu. Iya, Bu. Biasanya Ibu menutup mulut atau kadang-kadang aja kan atau bagaimana Bu? Biasanya saya menutup mulut, Bu, karena kan ingat orang juga, Bu, kalau kita batuk nanti nular sama orang atau kitanya nggak nggak dianggap sopan gitu. Kalau untuk di dapur, biasanya Ibu memasak, menggendong anak atau bagaimana Ibu? Karena saya juga belum punya anak ya, Bu, dan adik saya juga udah cukup besar, jadi pas masak saya sendiri aja, Bu. Nah, kita telah melakukan diskusi tadi ya Bu. Nah, Ibu diduga terkena ISPA, infeksi saluran pernafasan, karena beberapa sebab tadi Bu. Misalnya dari perilaku kayak rumah tadi Bu. ISPA itu berbahaya nggak, Bu? Iya, berbahaya juga kan Bu, karena gara-gara dari kita tadi kan Bu, dari perilaku yang buruk kita tadi Bu. Nah, diduga tadi kan Ibu punya jendela pas masak, tapi gas Ibu tuh nggak ada tempat keluar udaranya Bu. Bisa jadi karena itu Bu. Selain itu,
pas pencahayaan di ruangan rumah ibu kurang, Bu. Jadi itu bisa juga menyebabkan penyakit ispa pada ibu, Bu. Nah, saran saya kepada ibu, tadi kan ibu batuk-batuk kan untuk mulut, jadi pertahankan ya ibu sikap ibu yang seperti itu. Nah, selain itu usahakan di dapur tersebut pas memasak jendela yang ada di dekat gas itu dibuka untuk selanjutnya, Bu. Nah, selain itu pada siang hari usahakan jendela pada kamar, ruang-ruang lain seperti kita nonton, usahakan jendela kita tuh terbuka, Bu, agar sirkulasi udara kita tuh lancar dan nyaman juga kan, Bu. Nah, untuk konsul selanjutnya kan saya mau turun lapangan, Ibu. Kita harus melakukan perjanjian. Kapan ya, Bu, kita bisanya, Bu, ke rumah Ibu? Kalau bisa jangan ke rumah lah, Bu, soalnya dan hal ini tolong jangan dibilang ke siapa-siapa ya, Bu, tolong dirahasiakan. Jadi janjinya biar saya yang datang sendiri ke tempat Ibu. Jadi sekitar hari Selasa depan gimana, Bu? Nggak bisa, Bu? Bisa, Bu. Iya, aman. Ibu aman aja. Ini nggak akan saya kasih tahu kepada siapa-siapa, Bu. Soalnya kan di sini tugas saya sebagai konseling, nggak mungkin lah kan, Bu. Saya ibu ini penyakit ini nggak mungkin saya gitu, Bu. Nah, ibu aman aja ya, Bu. Kalau ada apa-apa nanti konsul aja sama saya, Bu. Nah, begini, Bu, kami tuh harus melihat kondisi rumah ibu bagaimana, Bu, untuk mencari solusi selanjutnya, Bu, untuk menyarankan agar tidak terjadi lagi atau tidak tertular ke keluarga ibu yang lain. Oh gitu, Bu. Kalau nanti sore gimana, Bu? Langsung aja ke rumah, Bu, atau sekarang bisa bersama saya ke rumah, Bu? Gitu. Nanti sore aja bagaimana, Bu? Ya nggak apa-apa, nanti sore aja. Nah, terima kasih Ibu. Ibu sudah mau melakukan bimbingan konseling. Nah, di sini kan kita jadi tahu apa penyakit kita dan juga mencari tahu apa solusi dari penyakit kita tersebut ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Neci Ramadhani dari kelas 3B, jurusan Kesehatan Lingkungan, akan melakukan praktek inspeksi kesehatan lingkungan di salah satu rumah pasien saya yang menderita penyakit ispa. Nah, di sana saya akan melakukan beberapa pengamatan. Yang pertama, melakukan pengamatan fisik media lingkungannya. Yang kedua, melakukan pemeriksaan fisik media lingkungannya. Yang ketiga, melakukan pengambilan sampel, yaitu pengambilan pencahayaan, pengukuran ventilasinya, dan pengamatan kepadatan penghuninya. Yang keempat, saya akan melakukan analisis risiko kesehatan lingkungannya. Baiklah, berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mak. Baiklah, Dek. Kemarin adik sudah melakukan konseling kepada kami di puskesmas. Nah, di sana kita sudah melakukan perjanjian untuk melihat keadaan di rumah adik. Nah, di sini kakak ingin melakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Yang dimana kakak ingin melihat beberapa komponen, diantaranya keadaan ventilasi rumah adik, pencahayaannya, kepadatan penghuninya, dan bagaimana perilaku adik ketika penyakit adik tersebut kambuh atau batuk-batuk tersebut. Bagaimana adik? Apakah boleh kakak melihat keadaan kamarnya atau ruangan sekitar rumah adik? Boleh. Adik, mari kita lihat, Dek. Baiklah, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, ada beberapa masalah yang saya temukan.
Yang pertama, di dalam kamar adik tersebut mempunyai jendela, tapi adik tersebut tidak melakukan membuka jendela pada siang hari. Yang mana jika jendela terus tertutup, maka tidak ada pergantian udara yang masuk ke dalam kamarnya tersebut, dan juga pencahayaannya kurang. Selain itu, saya menemukan obat nyamuk bakar di dalam kamar adik tersebut, yang mana obat nyamuk bakar tersebut dapat berdampak buruk pada pernapasan kita. Sisi positifnya, pasien saya tersebut melakukan menutup mulut menggunakan masker ataupun kain ketika batuk. Dan pada dapurnya saya tidak menemui ayunan anak-anak. Kemungkinan pasien saya tersebut tidak menggendong anak ketika memasak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Neci Ramadhani dari Prodi D3 Sanitasi Lingkungan, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes RI Padang, akan melakukan praktek tentang intervensi kesehatan lingkungan dari salah satu pasien saya yang mengidap penyakit ISPA. Baiklah, ini videonya. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit penyuluhan atau sedikit pengetahuan kepada masyarakat tentang penyakit ISPA, inspeksi saluran pernapasan. Dimulai dari yang pertama, apa sih ISPA itu? Nah, ISPA adalah inspeksi saluran pernapasan akut yang terjadi secara tiba-tiba. Baik dia menyerang hidung, tenggorokan, menyerang telinga bagian dalam, serta menyerang saluran pernapasan sampai ke paru-paru kita. Yang mana pada biasanya ISPA tersebut banyak menyerang anak-anak yang mulai berusia dari 2 bulan sampai 5 tahun. Nah, untuk mengetahui penyebab dari ISPA itu apa sih? Penyebab ISPA itu bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, maupun aspirasi karena makanan, ASI, ataupun benda asing. Selanjutnya, untuk mengetahui anak-anak kita tersebut terkena oleh ISPA tersebut gimana ya? Dimulai dari anak itu demam, sakit tenggorokan, batuk yang disertai sulit bernafas. Selain itu, anak-anak sering rewel dan kehilangan nafsu makan, yang mana pada biasanya anak-anak kita itu selera makannya tinggi nih, sering jajan, sering makan, tetapi tiba-tiba aja nafsu makannya hilang. Nah, selanjutnya anak ibu atau anak bapak dibawa ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Mana cara kita untuk meredakan ISPA bisa melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, mandi menggunakan air panas, membiasakan minum air putih dengan air hangat, berkumur dengan air garam, mengompres wajah dengan air hangat, menghindari udara dingin, banyak minum air putih dan beristirahat dengan cukup. Selanjutnya, kemarin saya telah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan kepada rumah pasien saya, yang mana saya menemukan beberapa masalah di sana. Yang pertama, jendelanya tidak dibuka, ditemukannya obat nyamuk bakar. Selain itu, pencahayaan di kamarnya tidak cukup. Nah, daripada itu, saya memberi saran atau melakukan intervensi kesehatan lingkungan. Yang pertama, solusinya itu membiasakan membuka jendela pada siang hari. Yang kedua, jangan lagi menggunakan obat nyamuk bakar. Yang ketiga, jika kita membiasakan membuka jendela, sehingga pencahayaan di kamar atau ruang lain akan tercukupi. Nah, di sini saya membawa media jendela. Jendela yang disarankan boleh seperti ini, kecil-kecil tapi banyak, yang memungkinkan udara masuk pada siang hari dan bisa bertukar dengan udara segar. Bisa saja jendela tersebut dibuat dari atap dan cahayanya langsung masuk ke kamar kita, sehingga pencahayaannya terasa cukup dan udaranya segar.
Baiklah, itu intervensi kesehatan lingkungan yang saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.